Hai guys, selamat datang di channel Keralibra. Sebelum mulai menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe channelku, yuk like and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak akan ketinggalan update video-video terbaruku. Terima kasih dan selamat menonton. Hai guys, balik lagi sama aku Andira di channel Keralibra. Dan kali ini aku mau bikin konten yang cukup beda dibanding beberapa konten yang sebelumnya sudah aku posting ke channel YouTube aku. Kira-kira apa? Ada yang bisa tebak nggak? Jadi sekarang aku mau coba ceritanya unboxing lah ya, walaupun aku nggak tahu juga nih unboxingnya gagal atau berhasil. Jadi yang sekarang aku baru beli itu adalah sebuah barang. Barangnya sih ukurannya kayaknya sekecil ya. Aku baru beli sebuah wireless keyboard, tepatnya Logitech tipe K480. Kenapa aku beli barang kecil ini? Karena menurut aku ini pas banget untuk menunjang kebutuhan kita yang sedang work from home atau WFH. Karena si keyboard ini dari review yang aku baca, terus dari beberapa video yang aku tonton juga, katanya sih dia bisa berfungsi di beberapa device sekaligus dan di beberapa operating system. Jadi dia bisa dipakai juga untuk laptop atau PC Windows atau Mac, terus juga bisa dipakai di handphone yang OS-nya Android atau juga iOS. Jadi satu device ini bisa dipakai untuk beberapa peralatan sekaligus, dan itu pastinya memudahkan banget untuk yang lagi WFH karena pastinya kalau lagi WFH kan kita bisa kayak pindah-pindah tempat gitu ya. Tadinya misalnya lagi di meja makan, terus pindah ke kamar, terus pindah lagi ke depan TV, terus misalnya lagi pakai laptop, abis itu mau ngetik panjang di handphone supaya bisa dibawa ke tempat tidur, dan banyak lagi lah kira-kira kayak gitu. Terus juga kalau buat aku sendiri pastinya berguna banget. Jadi aku beli ini karena mejanya itu udah cukup sempit sama barang-barang. Jadi aku butuh satu barang yang lebih kecil dan lebih efisien tempat juga, terus lebih fleksibel penggunaannya. Sama ya karena aku juga sebetulnya nggak terlalu butuh, bukan nggak terlalu sih, sama sekali nggak butuh layar kan, layar laptop gitu. Jadi aku tuh kebiasaan dari dulu waktu kuliah itu aku suka misalnya dengerin kayak hasil buku-buku yang udah di scan gitu atau rekaman-rekaman kuliah, itu tuh laptopnya aku taruh aja misalnya di bawah tempat tidur gitu ya. Terus aku ya sambil tiduran, habis itu ketiduran sih. Aduh, jadi kelepasan deh cerita waktu zaman kuliah dulu. Mudah-mudahan nggak terulang lagi lah ya sekarang. Kalau baca-baca sesuatu nggak akan sampai ketiduran. Nah terus dengan adanya keyboard ini pastinya akan lebih memudahkan karena dia sistemnya wireless kan. Jadi mungkin laptopnya bisa ditaruh di mana gitu, tempatnya agak jauh. Terus mungkin bisa pakai Bluetooth speaker kalau memang punya. Habis itu untuk kontrolnya tinggal pakai si keyboard yang kecil ini. Karena ukurannya kecil jadi pastinya gampang untuk ditaruh di tempat tidur atau di pangku gitu. Dan sebetulnya ini juga nggak cuma berfungsi aja selama kita lagi beraktivitas di rumah, lagi WFH atau lagi learn from home. Nantinya juga kalau misalnya kita udah mulai kerja, ini pasti berguna juga, apalagi untuk yang kerjaannya itu mobile. Jadi untuk dibawanya juga gampang. Dan aku juga jadi kita langsung aja unboxing ini. Tada, ini dia barangnya. Nah, tapi sebelum kita mulai unboxing, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan, terus juga mengikuti anjuran pemerintah. Pokoknya kita sebisa mungkin berusaha mencegah si COVID itu, mencegah tertular. Jadi kita harus menyemprotkan disinfektan terlebih dahulu ke barangnya sebelum di unboxing. Oke, kita semprot.
mudah-mudahan gambarnya pas ya. Terus mudah-mudahan nggak ada masalah waktu proses unboxingnya. Setelah kita kasih disinfektan, sekarang kita siap buat unboxing. Berhubung aku nggak punya cutter, jadi pakai cutternya cutter manual ya, alias pakai tangan. Cutternya agak lupa naruhnya di mana. Oke, sudah. Ini dia kotaknya. Kita buka dulu. Oh gini tadi. Ini isinya apa aja ya isinya? Wow, ini dia keyboardnya kecil. Sesuai dengan harapan aku. Terus ini kayaknya apa ya? Mungkin kayak buku panduan kali ya, atau garansi, nggak ngerti juga. Oh, nggak ada apa-apa lagi. Berarti dia bukan sistem yang pakai dongle USB gitu yang harus dicolok. Dia benar-benar pakai Bluetooth yang ini. Kita buka dulu. Katanya sih baterainya udah terpasang ya, jadi udah nggak usah dipasang lagi. Nah, ini karena ukurannya kecil. Oh, ini katanya sih untuk naruh kayak device gitu, misalnya kayak tablet atau kayak handphone, bisa ditaruh di bagian atasnya sini. Jadi gimana ya mendeskripsikannya untuk teman-teman yang tunanetra. Setelah kan ini keyboard biasa lah ya, ada spasi segala macam, huruf-huruf, angka, terus tombol F1 sampai F12 gitu. Nah, di bagian atasnya lagi itu ada kayak lubang yang melebar gitu, kayak letaknya dari si tombol F1 sampai ujung paling kanan. Nah, itu untuk naruh kayak tablet atau naruh handphone gitu, supaya kayaknya bisa dilihat dengan lebih mudah ya. Oke, kita taruh dulu boxnya. Lalu, nah jadi kan keyboard ini bisa untuk connect sekaligus ke 3 device. Seperti yang tadi aku jelasin, bisa ke Windows, ke Mac OS, ke iOS, dan juga ke Android. Nah, di sebelah sini ada kayak tombol yang bisa diputar gini. Ini untuk switch pindah ke antar device-nya. Jadi letaknya itu ada di sisi kirinya keyboard. Kira-kira kayak di bagian atasnya tombol-tombol escape F1 sampai F12 itu. Di atasnya kan dia kosong, sama ada tempat yang untuk naruh tablet atau handphone itu. Nah, di sisi kiri keyboardnya ini ada kayak putaran volume gitu lah ya, kalau radio-radio zaman dulu bisa diputer. Ini, nah diputar 1 kali, terus diputar 2 kali, jadi totalnya bisa ada 3. Terus ada 2 tombol di sisi kanannya keyboard. Kira-kira di atasnya tombol F12 lah, ada 2 tombol. Tadi sih aku udah sempat nanya sama orang awas, tombol yang paling kanan ini untuk tombol switch ke device-device iOS sama macOS. Terus yang di sebelahnya itu untuk ke Android sama ke Windows. Untuk yang di iPhone-nya belum bisa aku cobain langsung didemoin di sini, karena kan sekarang lagi dipakai buat ngerekam nih, jadi kita coba dulu yang ke. Oke, untuk yang pertama kita akan coba dulu pairing wireless keyboard ini ke Android. Jadi langkah pertamanya itu adalah menyalakan si keyboardnya. Jadi di bagian belakang keyboardnya ini kan ada tombol switch, tinggal kita geser ke kiri untuk menyalakan. Lalu seperti yang tadi aku jelaskan, di bagian kanan atas keyboard ini kan ada 2 tombol. Nah, kalau untuk ke Android berarti kita tekan 3 detik si tombol yang untuk Windows dan Android. Ini panduannya aku udah tahu dulu sih sama letak-letaknya, tadi udah sempat googling sama cari di YouTube. Nah, untuk di Androidnya kita coba buka setting, terus ke network and internet.
connected devices, terus pair new device. Nah ini keyboard K480, kita double tap. Nah ada kode pairingnya di sini, harus kita ketik di keyboardnya, terus press enter, tekan enter. 328409 kodenya, terus enter. Kita tes. Nah bisa. Asus launcher, maps, tool 4, enlist 4 items, Asus launcher, Pixel 11,000. Top up. Nah itu udah bisa sih sebetulnya, cuma aku memang masih belum tahu kalau untuk ke Android ini caranya untuk ke home screen, terus untuk backnya pakai apa, untuk ke recent apps-nya pakai apa, nanti harus dipelajarin lagi sih. Nah sekarang kita mau coba lagi tambahkan yang ke Windows. Kita putar dulu si tombol switch-nya, terus kita buka Bluetooth. Terus add Bluetooth and another device. Terus kita pilih yang Bluetooth. Nah ini ada keyboard K480, terus kita tekan enter. Harusnya kan di sini ada kode tapi nggak terbaca sama screen reader, jadi kita coba pakai ini, terus cursor 260991. Nah sudah bisa ada. Terus sekarang kita tes. Wow, bisa, ternyata akhirnya bisa. Nah sekarang kita coba tes untuk switch dari si keyboard ini ke Android. Tinggal kita putar lagi si tombol switchnya. Oke, terus nah ini pindah lagi ke Android. Terus kita coba lagi kembalikan ke Windows. Nah berhasil ternyata. Jadi ini kan sebetulnya baru ada 2, masih ada 1 lagi. Kalau misalnya kalian punya 3 device, mungkin PC atau mungkin iPhone, iPad atau Mac dan lain-lain, bisa sampai 3 device sekaligus. Dan untuk switch-nya juga sangat gampang, tinggal diputar-putar aja si tombol ini. Nah terus untuk kalian yang awas atau yang bisa melihat, ini fungsinya si holder yang ada di bagian atas keyboardnya adalah untuk naruh device-nya seperti ini. Jadi pastinya akan lebih memudahkan untuk melihat gitu ya, untuk baca tulisan atau melihat sesuatu yang ada di layar, karena dia kan posisinya kayak ada kemiringan sekian derajatnya, jadi pasti mungkin untuk dilihat itu akan lebih gampang. Dan sebenarnya kalau device kalian juga nggak gede-gede banget, bisa sih untuk sekaligus 2 device. Jadi ini mungkin digeser ke sini, terus nanti yang satunya di sebelah sini, kayak gitu sih. Dan overallnya aku puas sih dengan si keyboard ini, walaupun baru nge-review sebentar aja, tapi aku udah ngebayangin fungsinya nanti kira-kira akan kayak gimana. Karena yang pertama dia portable banget, terus juga relatif ringan, terus gampang dipakainya, untuk nge-switch-nya juga gampang. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari wireless keyboard, atau mungkin memang butuh wireless keyboard tapi masih bingung, atau yang mungkin sebelum ini juga belum butuh tapi jadi kepikiran untuk punya ini setelah nonton review aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang pasti aku juga minta masukan kalian, gimana
untuk review aku yang pertama kali ini, review singkat banget sih sebetulnya. Gimana kira-kira cara aku ngejelasinnya, apakah udah cukup jelas atau gimana, terus audionya, terus gambarnya juga seperti biasa gitu. Dan jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, share juga ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan. Terus jangan lupa pastinya subscribe ke channel aku. Gitu aja dulu untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks for watching my channel. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa konten yang aku sajikan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan aku juga semakin semangat membuat konten-konten baru. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya ya. Dadah!